Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut kami informasikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan ibadah sekolah Minggu setiap pukul 8.30 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu, bertumbuh, dan mendalami firman Tuhan, kami juga mengundang untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang diadakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan kepada seluruh jemaat Eka untuk mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara mengikuti dan like Instagram @gbt.eka. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami juga memohon kepada seluruh jemaat Eka yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone pada mode silent. Demikian jadwal ibadah yang perlu kita ketahui. Sekian yang dapat kami informasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, suaranya mana? Hanya 2 orang saya dengar. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita boleh berada di tempat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu memberikan shalom, memberikan senyum yang terbaik untuk teman-teman yang ada di samping kiri, kanan kita, belakang kita. Ya, kasih senyum yang termanis. Hari ini kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban kehidupan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi biarlah saat ini kita mau menyerahkan di bawah kaki Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Semua hanya anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini, anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Inilah hati kami, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mau katakan, semua hanya anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku Tuhan, namun karena Engkau Tuhan. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Inilah kami Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri, nyanyikan dengan lebih sungguh lagi. Itulah kesukaan setiap hati kami Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring-Mu Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya rindu jemaat menyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus, itulah pengakuan iman kami Tuhan. Kesukaan hatiku, inilah kerinduan kami Tuhan. Lepas semua hakku untuk kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, inilah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
hamba yang berkenan. Selalu mari bersama angkat tangan kita. Inilah Tuhan pengakuan iman kami, inilah kesukaan hati kami Tuhan. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu Yesus, Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mari kita saat ini mau menyembah Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi semua itu. Oh Yesus, haleluya Yesus. Kami mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah dan kemurahan-Mu. Engkau yang baik yang memperkenankan kami dan membuat kami menjadi hamba-hamba-Mu yang Tuhan boleh senantiasa memperkenankan hati-Mu. Itu sebab Bapa pagi hari ini kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami yakin, kami percaya Engkau yang hadir, Engkau yang akan menyapa kami. Amin. Engkau yang akan mau kami tinggikan, kami muliakan, kami besarkan nama-Mu, sehingga Engkau yang akan membebas setiap kami. Dan kami pulang Tuhan dengan damai dan sejahtera Tuhan, karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir dalam perintahan tangan-Mu. Dan kami yakin percaya Engkau yang hadir, Engkau yang kami tinggikan dan muliakan, Engkau juga yang akan memberikan kekuatan pada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Tuhan adalah kekuatan dan penghiburan kita. Amin.
Dia adalah gunung batuku dan kekuatanku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu percaya kalau kita sudah menang atas dosa kita. Amin. Kasih tos dong, kanan kiri kita, belakang juga boleh. Ku menang, ku
keras. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diubah oleh firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami terima Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu, oh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Mungkin waktu-waktu yang lalu atau bahkan saat ini, kita pernah mengalami kekeringan rohani, kekeringan jiwa kita oleh sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati kita. Tetapi biarlah saat ini kita jangan fokus dengan apa yang sedang kita alami, tetapi biarlah saat ini kita mau fokus bagaimana karya Tuhan melalui hidup kita. Tuhan mau berkarya atas hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Biarlah kita mau menyerahkan hidup kita. Tuhan, aku mau Engkau pulihkan aku. Tuhan, aku mau Engkau ubahkan aku, Tuhan. Pulih
Tuhan, aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Inilah yang kami ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Inilah kerinduan jemaat-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau begitu berharga buat hidup kami Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Jemaat menyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, kerinduan Inilah kerinduan kami Tuhan. mutiarakan Engkau begitu berharga buat kami Tuhan. milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan jemaat sendiri. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin Tuhan. Mutiara Haleluya, Yesus. ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Yes. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi kerinduan hatiku. Semua keindahan dunia ini
akan pudar dibanding dengan keindahan-Mu yang tiada taranya itu. Biarlah kasih-Mu boleh kami rasakan dan kami nikmati, dan kami boleh diubahkan untuk semakin hari semakin indah sebagaimana Engkau adanya. Inilah kerinduan kami Bapa. Dengarkan doa kami. Kami rindu Tuhan satu kali kelak kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh melihat keindahan-Mu yang menakjubkan itu. Dan kami boleh diubahkan di dalam kemuliaan sama seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan sebentar kami akan duduk diam untuk Engkau berfirman kepada kami secara pribadi. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami boleh konsentrasi dan mendengar firman-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa yang ingin menghalangi, yang ingin membuat kami tidak fokus lagi, Tuhan patahkan di dalam nama Yesus, dan kami boleh mengerti kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami panjatkan semua di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan saudaraku. Kita sudah menyanyikan lagu-lagu yang begitu indah ya. Tadi kita nyanyi ku menang, ku menang. Apakah saudara yakin bahwa saudara sudah menang? Amin. Ketika kita menyanyikan lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Tetapi di dalam kenyataan seringkali kita belum mengalami apa itu kemenangan. Bulan Agustus ini kita akan memperingati hari kemerdekaan. Hari kemenangan bangsa Indonesia. Kemenangan secara politik kita sudah dapatkan. Tetapi apakah itu berarti kita sudah menang secara rohani? Nah, itu yang perlu kita akan gumulkan bersama pagi hari ini. Saudara, ketika kita mengenang hari kemerdekaan Republik Indonesia, tahun ini kita menginjak tahun yang keberapa saudara? 79 tahun ya. Kalau manusia itu sudah matang ya, sudah sangat matang begitu ya. Dan itu yang membuat kita berbahagia, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara bangsa kita sampai 79 tahun. Nah, salah satu peristiwa legendaris dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ini yaitu ketika kita mengenang bagaimana para pahlawan kita berjuang ya, arek-arek Surabaya ya, pada tahun 1945 ketika mereka sudah mendapatkan kemerdekaan ya, 72 hari setelah hari kita merayakan hari kemerdekaan, tiba-tiba ada ancaman datang. Pasukan Inggris mau datang kembali dan mereka sudah memberikan woro-woro sebelumnya bahwa mereka mengirim selebaran-selebaran yang dijatuhkan dari atas yang isinya bahwa mereka akan datang kembali ke Indonesia dan mereka akan menembak mati setiap orang yang khususnya di kota Surabaya yang bawa senjata. Nah saudara, masyarakat Surabaya, arek-arek Surabaya ketika membaca bahwa pasukan Inggris akan datang kembali, wah mereka emosi. Mereka tersulut emosinya, mereka nggak rela kalau negara yang sudah merdeka ini, yang baru seumur jagung ini,
tiba-tiba harus dirampas kembali kemerdekaannya. Itu sebabnya mereka bersatu, mereka berkumpul, kurang lebih ada 120 orang. Ya, mereka baru merdeka dari penjajahan Jepang. Jadi persenjataan bedil-bedilnya orang Jepang itu masih sebagian masih ketinggalan. Nah, itu mereka pakai. Tapi yang lain nggak banyak ya yang punya senjata senapan itu. Yang lain pakai bambu runcing. Dan mereka bersatu, mereka bersepakat bahwa kalau pasukan Inggris datang, kita akan serbu mereka, kita akan serang mereka supaya mereka hancur, mereka kalah. Dan itu sebabnya Bung Tomo sebagai pemimpin saat itu, dia meneriakkan sebuah semboyan, merdeka atau mati. Dan ini yang ingin kita pelajari pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan ini dengan semangat yang kuat seperti arek-arek Surabaya. Mereka dengan bambu runcing, mereka dengan senjata seadanya, mereka memukul mundur pasukan Inggris dan bahkan ratusan jiwa yang meninggal dari pasukan Inggris. Dan mereka akhirnya kembali. Indonesia selamat. Bagaimana kita sekarang? Pertanyaannya, apakah kita juga memiliki semboyan yang sama, merdeka atau mati? Bisakah kita mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan ini dengan sebuah tekad yang kuat, bahkan kalau perlu dengan nyawa sekalipun? Ya, saudara, kita lihat bahwa kemerdekaan ini tidak didapatkan secara gampang, secara gratis. Tetapi para pejuang itu harus berperang dengan sekuat tenaga mereka, bahkan kalau perlu mereka korbankan nyawanya untuk bisa menang. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Kemerdekaan kita ini juga bukan kita dapatkan secara gratis. Karena Tuhan Yesus sudah bayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya. Ketika dia tergantung sendirian bersama dengan para penjahat di atas kayu salib, dia merasakan penderitaan yang amat sangat. Penderitaan secara fisik, lambungnya ditombak, kepalanya dengan mahkota duri, darah menetes dari kepala sampai ke ujung kaki, kakinya dipaku, tangannya diikat. Dia tergantung dengan menahan berat tubuhnya hanya dengan paku di atas kayu salib. Penderitaan fisik yang luar biasa. Tetapi selain itu juga penderitaan secara batin ya. Murid-muridnya kabur, hanya sebagian yang ada di bawah kaki salib, hanya Yohanes dan ibunya Maria. Dia ditinggalkan sendirian. Bahkan dia merasa Bapa di surga juga memalingkan wajahnya, sehingga dia berseru di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku sendirian? Ini adalah penderitaan yang sangat-sangat secara batin, sangat luar biasa. Itu yang Tuhan bayar untuk kita. Untuk menebus dosa, untuk menebus kita dari kuasa cengkeraman penjajahan dosa. Itu sebabnya kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, kita akan baca ayat ini sama-sama supaya kita ngerti gimana sih harga yang telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Ya, kita baca mulai ayat yang ke-18. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda
dan tak bercacat. Saudara, sekali lagi saya akan baca dari terjemahan sederhana ya, bahasa Indonesia. Karena kita tahu bahwa Allah sudah membayar lunas tebusan untuk membebaskan kita dari kehidupan kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang. Dia menebus kita bukan dengan barang-barang duniawi seperti emas atau perak, karena semua itu bisa rusak, melainkan dengan darah yang mulia, yaitu seperti darah anak domba yang tiada bercela dan tiada bercacat, yaitu darah Kristus. Paham kita? Bahwa Tuhan itu menebus kita bukan dengan emas, bukan dengan perak. Dia punya semua emas, semua perak di dunia ini. Di surga pun lantai dari emas. Dia tidak menebus manusia dengan seperti itu, tetapi dia korbankan nyawa. Ini adalah harga yang Tuhan bayar. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, maka kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka secara de jure, secara hukum, secara status, secara posisi. Tuhan sudah memerdekakan kita. Tetapi bagaimana secara de facto? Dalam kenyataan hidup, banyak orang Kristen yang masih menundukkan diri kembali kepada kuasa dosa. Itu masalahnya. Dan mungkin itu yang kita alami. Kenapa bisa demikian? Ingat saudara, bahwa yang menjajah kita itu bukan pasukan Inggris, bukan orang Belanda lagi, bukan manusia yang kelihatan. Tapi siapa yang menjajah kita saat ini? Kita baca Efesus 6 ayat 12. Yuk baca sama-sama Efesus 6 ayat 12, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, perhatikan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kelihatan enggak siapa yang menjajah kita? Siapa musuh kita? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan saudara. Dia adalah dikatakan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap. Itulah roh-roh jahat yang berkeliaran di udara ini. Dan saat ini pun ada di tengah-tengah kita, hanya kita enggak kelihatan. Dia sudah, apa yang dia inginkan? Dia ingin mengalihkan perhatian kita, fokus kita dari Tuhan kita. Dia ingin membuat kita melawan kehendak Tuhan, memberontak terhadap firman Tuhan. Itu yang dia inginkan, itu yang dia upayakan. Menjauhkan kita dari Sang Pencipta, merusak hubungan intim kita dengan Tuhan dengan cara memberikan iming-iming duniawi. Ya karena dia penguasa dunia ini, dia bisa mengiming-iming kita dengan harta, dengan jabatan, dengan popularitas, dengan semua kenyamanan dunia. Dia bisa tawarkan, asal kita mau berpaling dari Tuhan. Asal kita mau memberontak dan tidak taat pada perintah-perintah Tuhan. Itu loh pekerjaan iblis dan setan-setan suruhannya itu. Kita ini tanpa kita sadari, kita sedang dalam peperangan rohani antara menuruti perintah Tuhan atau kita tergoda dengan iming-iming si ular tua itu, iblis dan sekutunya. Seperti Adam dan Hawa saat pertama kali mereka diiming-imingi bahwa kalau kamu makan buah ini buah begitu lezat, begitu luar biasa. Kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik, yang jahat. Kamu gak akan dibodohi Allah lagi. Ini iming-iming
yang juga ditawarkan kepada saudara dan saya saat ini. Mana yang mau kita nuruti kehendak Tuhan atau yang diiming-imingi oleh si iblis? Seringkali orang yang dijajah secara rohani itu nggak sadar kalau dia sedang dijajah. Karena penjajah kita tuh nggak kelihatan. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan penjajahan secara rohani? Penjajahan secara rohani itu mengacu pada suatu kondisi di mana kita, seseorang atau sebuah komunitas itu hidup di bawah pengaruh atau kendali dari kekuatan roh jahat yang sifatnya negatif, yang menghalangi kita, membatasi kita, supaya kita tidak bisa memiliki kebebasan yang penuh di dalam Kristus. Ini yang disebut dengan penjajahan rohani. Dia ingin mengalihkan kita, dia membatasi. Sehingga kita tidak bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada banyak contoh penjajahan rohani. Yang pertama, mungkin itu berupa sebuah kecanduan. Ya. Mungkin itu kecanduan narkoba, kita semua tahu. Kalau orang sekali pakai narkoba, dia akan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau dia tidak pakai narkoba itu, dia akan merasa hidupnya itu kosong. Tidak berarti. Dia ingin mencari dan mendapatkan supaya hidupnya itu seperti yang dia inginkan. Itu sudah kecanduan. Bagaimana dengan gadget? Seringkali ini gadget itu adalah sudah menjadi satu dengan hidup kita. Kalau kita nggak bawa dompet, mungkin kita masih lumayan kalau bawa gadget ya, karena di dalam gadget itu ada kartu kreditnya ya, kita bisa bayar pakai QR ya, dan seterusnya. Seandainya kita hidup tanpa gadget, bisa nggak? Ya, kami dulu beberapa tahun lalu ya, kita ke Kalimantan itu dalam waktu berapa hari itu kita 4 hari ya, kita mengikuti sebuah kegiatan misi dan di situ dikatakan kita nggak boleh pakai gadget kita, jadi disita dari sejak kedatangan sampai terakhir selesai baru dikembalikan. Wah, kita bingung, sebelum berangkat kita sudah dikasih tahu tuh, kita mikirnya waduh, apalagi yang kerjaannya harus pakai gadget setiap hari, bingung. Gimana caranya? Bagaimana mungkin saya bisa lepas dari gadget ini? Ini adalah kehidupanku. Tapi saudara, ketika kita belajar melepaskan, ya ternyata happy kok. Gak ada apa-apa. Aman-aman saja. Bahkan kita mendapatkan berkat yang jauh lebih besar tanpa gadget. Itulah. Ketika orang itu sudah mulai diperbudak oleh kecanduan, maka itu akan menjadi Tuhan, menggantikan posisi Tuhan dalam hidupnya. Hidup kita tidak lagi bebas, tidak lagi merdeka. Ya, saya suka main game. Ya, kadang untuk mengisi waktu, kadang kalau sudah jenuh, kadang ya kalau saya lagi persiapan khotbah, udah jenuh ya, nggak ngerti harus ngomong apa lagi nih ya, nggak ada inspirasi. Kadang-kadang saya main game gitu ya, terus mulai seger lagi, wah mulai lagi. Loh tapi itu kecanduan enggak? Saya katakan enggak, saya kalau pergi saya tinggal, HP saya pun saya kadang-kadang seharian saya enggak bawa HP, lupa saya. Enggak apa-apa, tapi kalau ada waktu main lagi ya enggak apa-apa, biasa aja. Itu namanya enggak kecanduan. Nah saudara, kecanduan itu bisa banyak ya. Banyak orang yang suka bohong ya. Kalau rasanya nggak bohong tuh ada sesuatu yang kurang. Yang sudah kebiasaan bohong, kalau nggak menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan lain itu rasanya nggak afdol gitu loh. Ya, itu sudah menjadi satu kecanduan. Nah, banyak macam kecanduan. Tahukah saudara? Yohanes 8:34 mengatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sadar nggak sadar? Senang nggak senang? Itu yang terjadi. Ketika dosa itu sudah kita lakukan, maka dosa itu akan menguasai kita. Suka tidak suka, baik saudara sadar ataupun nggak sadar, itu yang terjadi. Itu sebabnya mengapa kita harus bebas dari penjajahan rohani ini. Dari setiap kecanduan, bahkan saudara, kecanduan berbuat yang seolah-olah baik katakan, itu pun bisa jadi nggak baik kalau itu bisa mengalihkan kita dari Tuhan. Apa bentuk yang lain? Misalnya, penjajahan secara rohani yang kedua, itu adalah penyesatan. Guru-guru palsu, ajaran-ajaran, nilai-nilai yang saat ini sedang bertebaran di sana-sini, yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Itu banyak sekali saudara. Di Jakarta, ya, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan ada satu keluarga di dalam rumah sudah ditemukan tewas, ada 4 orang di dalamnya. Mereka itu tidak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah. Sehingga orang nggak ngerti, ini ada orang atau enggak nggak tahu. Sehingga tahu-tahu tiba-tiba, wah baunya nggak karu-karuan aja, tetangga mulai bingung, apa ini? Ternyata setelah mereka ketahui sumbernya di dalam rumah itu, ada 4 orang sudah mati di situ di dalam. Diduga, ini masih diduga karena nggak ada saksi hidupnya ya. Mereka tuh tewas karena mengikuti aliran sesat, satu sekte sesat. Ya kita nggak tahu sekte apa itu. Tetapi ini yang terjadi seringkali pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan Injil yang benar, itu sudah menguasai, menjajah pikiran manusia, sehingga itu membuat kita merasa tidak bebas lagi, dikuasai oleh prinsip atau nilai yang tidak benar yang bisa membawa pada kebinasaan. Bukan hanya aliran yang kelihatannya sesat, tetapi di dalam kekristenan pun banyak sekte-sekte yang kelihatannya dari luar, oh pakai Alkitab. Tetapi ternyata Alkitab itu sudah ditafsirkan secara berbeda. Ya di Korea Selatan ya kita kenal dengan sekte Shincheonji ya. Ya. Nah ini sekte sesat ini. Ini udah masuk di Indonesia juga. Dan biasanya mereka bergerilya ya, orang-orangnya dari gereja ini bergerilya masuk ke gereja-gereja ya, gereja-gereja lain. Nah di situ mereka berkenalan, kemudian mereka mengajak, ayo yuk sekali-sekali yuk pergi sama saya yuk, tak traktir, kita pergi jalan-jalan. Dibawalah ke gereja mereka, dicucilah otak mereka, dan jadilah mereka sekte sesat. Ya, kalau di Korea itu yang lagi terkenal itu BTS ya. Nah, BTS itu dijadikan promosi mereka ya, karena katanya nih ya diduga ada anggota-anggota BTS itu yang bergabung. Banyak orang Kristen yang nggak ngerti. Dikiranya itu agama Kristen, ternyata bukan. Nah, itu sebabnya mereka banyak sekali menyelewengkan banyak orang Kristen yang tidak belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Seringkali kalau kita nggak tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah Tritunggal, kita disesatkan dengan banyak pikiran-pikiran bodoh yang berkeliaran di luar dan kita anggap benar. Oh ternyata Tuhannya orang Kristen itu 3 ya. Wah, saya senang ya kalau mendengar mengikuti para apologet Kristen yang saat ini banyak sekali ya, yang masih muda-muda, yang umur 19-20 tahun. Tapi luar biasa. Saya senang mengikuti. Karena disitulah kita belajar juga. Saudara, daripada saudara nonton drakor, mending saudara dengar seperti itu. Saudara bisa menambah pemahaman saudara akan firman Tuhan. Daripada kita disesatkan.
ya. Karena di akhir zaman ini akan banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat yang ingin menggait anak-anak Tuhan untuk keluar dari imannya yang benar kepada Tuhan. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, usahakan untuk saudara tetap mencari Tuhan, mencari gereja yang benar, supaya tidak sesat. Yang ketiga, apa yang bisa menjajah kita secara rohani? Ketakutan, kecemasan yang berlebihan, anxiety disorder. Ini yang sering kali menjadi penyakitnya orang modern, ya. Orang kaya, orang yang di atas punya kedudukan. Mereka kadang-kadang tuh takut mau keluar rumah aja takut nanti diapa-apain di luar. Takut nanti, apalagi dulu waktu kita masih ada coronavirus itu ya, wah, pergi aja harus pakai masker yang berlapis-lapis ya, masih pakai face shield, masih pakai segala macam APD, wah pokoknya itu kalau mau ngelayat ya saudara. Nah, kadang-kadang ketakutan yang berlebihan itu bisa menjajah pikiran kita tanpa kita sadari. Ada orang yang berpikir, wah di luar itu begitu jahatnya, manusia itu jahat, lebih baik kita nggak usah keluar rumah. Di rumah aja aman. Yakin saudara di rumah aman? Kalau tiba-tiba ada pesawat terbang jatuh di atas rumah saudara gimana? Aman? Kita nggak tahu. Tidak ada yang aman di dunia ini. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar. Tuhan sudah memerdekakan kita. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, tanpa kita sadari kita sudah menjadi budak oleh dosa. Roma 8 ayat 15 mengatakan, coba tolong bisa ditampilkan Roma 8:15. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa artinya? Kita ini sudah enggak punya, Tuhan sudah memerdekakan kita dan kita tidak lagi memiliki roh seperti budak, roh perbudakan. Tapi kita itu harusnya memiliki roh anak Allah. Roh adopsi. Kita ini sudah diadopsi menjadi anaknya Allah. Karena Allah sudah menebus kita dan memerdekakan kita. Itu sebabnya jangan diperbudak lagi. Jangan lagi diperbudak oleh kekhawatiran yang berlebihan, masa depan kita nanti gimana ya. Apalagi kalau kita dengar ramalan-ramalan ya. Baik itu dari orang Kristen maupun yang di luar Kristen, para dukun, orang pinter. Tahun 2025 itu katanya tahun sulit. 2026 itu masih tahun sulit. 2027 itu agak lumayan, mending. Tapi setelah itu, kita akan terus diombang-ambingkan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Itu sebabnya bebaskan roh kita. Percaya Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Tuhan juga yang akan menolong kita supaya kita bisa mempertahankan kebebasan itu dengan pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, karena kita ini sudah menjadi anak-anaknya Allah. Sudah diadopsi oleh Allah. Kalau kita terus-menerus hidup di dalam ketakutan, kapan kita bisa menikmati damai sejahtera? Kapan kita bisa happy-happy menikmati hidup? Gak bisa saudara. Walaupun saudara punya duit banyak, saudara gak berani keluar rumah, percuma. Saudara gak berani makan di
warung pinggir jalan, warteg, percuma juga. Nggak bisa menikmati, saudara. Ya, bebaskan. Bebaskan rohmu. Apalagi yang menjajah kita? Roh-roh jahat. Okultisme. Ini yang sangat yang marak di sekitar kita. Di Indonesia ini banyak sekali, saudara, orang yang percaya kepada dukun, paranormal, orang pinter. Bahkan orang Kristen pun, kalau doanya kayaknya nggak dijawab-jawab, pergi ke Gunung Kawi. Rugi, saudara, kita mundur ke belakang. Kita sudah punya jawaban yang pasti, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang maha kuasa. Lah kok tanya sama yang nggak berkuasa? Kan goblok sekali kalau seperti itu, saudara. Banyak orang yang terlibat praktek-praktek okultisme, perdukunan, roh-roh jahat, dan itu bisa membuat hidup ini terasa seperti tawanan. Ya, sudah tahu itu siapa? Fotonya itu Mongol, ya. Sudah tahu ya bagaimana kisah hidupnya dulu. Dia seorang pelawak, ya. Indonesia yang sangat mahal, ya. Orang Kristen. Tapi sebelumnya dia ikut terlibat di dalam gereja setan. Bahkan dia sudah punya kedudukan yang sangat tinggi, ya. Bagaimana hidupnya dulu? Kalau sudah dengar kesaksiannya, saat dia dilepaskan, saat itu juga iblis berusaha menghancurkan hidupnya. Sampai dia katakan, saya tidak berani tidur malam. Karena kalau saya tidur, saat itu iblis akan merenggut nyawa saya. Bertahun-tahun dia tidak bisa tidur malam. Ya, ketakutan. Ya, roh-roh jahat di udara. Iblis itu dalangnya, setan-setan dan semua yang lain-lain itu suruhannya dia. Saudara, biarlah kita mau belajar. Saat ini kalau kita lihat dunia kita, mereka sudah mulai, ya, sangat terpengaruh dengan pemujaan-pemujaan setan. Saudara, di luar negeri, kalau di Indonesia mungkin masih belum, ya, atau ada tetapi ya mereka diselubungi dengan tradisi, ya, sebagai suatu budaya atau budaya yang mereka, tapi sebetulnya itu adalah satu pemujaan terhadap setan. Saudara ingat tahun 2023, tahun lalu ada sebuah karnaval yang sangat fenomenal di Brasil, ya. Itu karnaval ini menunjukkan sebuah adegan pemujaan setan. Ya, saudara lihat bagaimana mereka pertontonkan Tuhan Yesus diseret, ya, oleh setan, ya. Itu sebuah pelecehan yang luar biasa. Setan dipuja-puja. Coba berikutnya klik. Dengan begitu rupa, ya. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Enggak pakai lama. Tuhan turun tangan. Brasil mengalami longsor dan banjir yang luar biasa. Banyak yang meninggal. Ada peperangan, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Iblis berusaha untuk membelokkan kita dari keyakinan kita bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup. Dia iming-imingi dengan sesuatu yang kelihatannya manis dan menyenangkan, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Hati-hati dengan penindasan seperti ini. Jangan sekali-kali kita cari orang pintar, saudara. Tuhan kita itu jauh lebih pintar dari manusia manapun di dunia ini. Kenapa enggak datang kepada dia, tanya kepada dia? Buat apa cari pertolongan? Bahkan ada orang yang ngaku-ngaku hamba Tuhan juga, yang bisa menyembuhkan. Loh, kalau itu karunia oke. Tapi kadang-kadang
sudah menjadi seperti praktek perdukunan. Saudara, penjajahan rohani itu juga bisa berupa penindasan oleh paham atau sistem dunia yang jahat. Ya, kita coba lihat bagaimana dunia kita ini, sistem dunia kita saat ini itu sudah tidak lagi yang berasaskan ketuhanan. Walaupun ya kita yang hidup di Indonesia ini masih lumayan ya, karena kita punya Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya segala sesuatu yang berbau ketuhanan itu diizinkan untuk hidup subur di tanah Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataan di lapangan berbeda. Kenapa? Ya karena sistem itu sudah dikorupsi oleh orang-orang yang pelaksana-pelaksana di bawahnya. Sehingga apa yang terjadi? Gereja dipersulit, izin gereja dipersulit. Sudah ada gereja pun disuruh tutup, dipaksa. Bahkan di Banda Aceh, di Aceh Singkil ya ini, gereja dibakar. Dan masih banyak lagi yang lain. Apakah Tuhan tinggal diam? Enggak, saudara. Apa yang terjadi di Aceh? Kita semua tahu. Tsunami. Tuhan tidak tinggal diam loh, saudara. Ketika kita sebagai gereja Tuhan mau bertahan, mempertahankan iman kita kepada Tuhan, ada banyak tantangan, ada bahaya. Memang taruhannya nyawa. Tetapi Tuhan sudah mempertaruhkan lebih dahulu nyawanya untuk saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Gereja itu hanya bangunan, saudara. Tapi yang penting gereja itu adalah hidup kita ini. Kita ini adalah bait Allah yang kudus. Disinilah Tuhan tinggal. Itu sebabnya jangan sampai hidup kita ini yang dijajah. Kalau gedungnya nggak apa-apa, dibakar, nggak apa-apa, itu cuma gedung. Bisa bangun lagi yang baru. Tapi jangan sampai bait Allah, rumah Allah ini yang dijajah. Siapa yang menentukan? Apakah kita mau dijajah atau tidak? Saudara dan saya sendiri. Kita sendiri. Kalau kita tahu betapa besar pengorbanan Kristus, kita nggak akan mau dijajah. Siapa lu? Ya, yang mau menjajah-jajah saya? Saya sudah dibeli kok dengan harga yang mahal. Dunia kita ini sudah korup, sistemnya sudah korup. Saudara, beberapa waktu yang lalu juga viral di medsos seorang gadis cantik dari Korea Utara ya, yang dia speaking di hadapan beberapa orang dan menyatakan bagaimana kesaksiannya ketika dia harus melarikan diri dari negaranya. Ya kita tahu semua Korea Utara itu masih komunis yang ketat sekali. Dan rakyatnya tuh dilanda kemiskinan yang hebat. Kelaparan. Mereka ditindas. Sehingga akhirnya banyak di mereka yang akhirnya melarikan diri keluar. Gadis ini mengatakan dia harus menyeberangi sungai Yalu yang beku. Supaya dia bisa keluar dari negara itu. Diam-diam dengan ibunya, menuju ke Cina. Sampai di Cina, dia diterima oleh orang, dia diperkosa, ibunya diperkosa, kemudian dia dijual ke tempat pelacuran dengan harga $260. Dia mengalami, katanya dia keluar dari lubang buaya masuk ke kandang singa katanya. Itulah yang terjadi, dunia kita ini sudah rusak oleh dosa. Bahkan sistem pemerintahan apapun juga sudah rusak. Saudara, LGBT itu juga sedang marak sekali. LGBTQ, lesbian, gay, bisex, transgender, dan Q-nya itu adalah queer. Ya.
Itu yang tanpa gender, yang gendernya nggak jelas itu. Nah, saat ini mereka itu sedang ingin berkuasa, ya, ingin diakui oleh masyarakat, oleh pemerintah bahwa mereka itu ada dan mereka harus diakui sama seperti gender-gender yang lain. Ya, walaupun mereka gender nggak jelas. Tapi mereka ingin diakui bahwa ini loh, bahkan anak-anak yang masih kecil di luar negeri, di sekolah-sekolah, mereka sudah mulai diajarkan, kamu punya hak untuk menentukan, kamu mau jadi seperti apa, mau jenis kelaminmu apa, mau wanita, mau laki-laki, atau dua-duanya, boleh, mereka boleh milih. Dan itu diakui hak mereka. Gila enggak? Itu yang terjadi, saudara. Paham ini, LGBT ini sudah masuk di mana-mana, di Indonesia pun ada. Ya, ini simbolnya mereka tuh pelangi, ya, warna-warni. Jadi semuanya ada, ya. Ada transgender ada, ya. Homo ada, lesbi ada, gay ada, semua ada. Itu yang mereka inginkan. Bahkan mereka sudah masuk di pemerintahan. Mereka ingin disahkan secara legal formal bahwa mereka ini diakui. Di gereja-gereja pun ada. Bahkan sebagian gereja di luar negeri khususnya, ya, di Filipina, di Brasil, di Meksiko, mereka sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Diberkati oleh pastornya. Gila enggak? Pastornya yang gila kalau saya ngomong, ya. Dilegalkan, saudara. Inilah penjajahan rohani yang serius. Kita nggak lihat siapa yang menjajah kita, tetapi kita sudah dikuasai oleh sistem dunia yang korup. Orang Kristen dipanggil untuk mengalami kebebasan di dalam Kristus. Gimana caranya? Beriman sama Tuhan. Doa sama Tuhan, hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidupi itu, pelajari. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya kita bisa mempertahankan kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama, pelihara hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes 8 ayat 36, yuk kita baca sama-sama. Yohanes 8, 36. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bukan hanya de jure, tapi juga de facto. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara kenyataan hidup. Kamu benar-benar merdeka. Enggak lagi dijajah, enggak lagi diperbudak oleh apapun juga. Baik itu oleh sistem dunia yang korup, oleh roh-roh jahat, pemujaan-pemujaan terhadap setan, maupun oleh ketakutan, kecemasan yang berlebihan, oleh penyesatan atau ajaran-ajaran palsu dunia, oleh kecanduan-kecanduan apapun. Caranya pelihara hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu yang sudah memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Merdeka dari perbudakan dosa. Merdeka dari aturan-aturan yang menyertai. Nah, disinilah kita perlunya memperdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pelihara. Tingkatkan. Jangan cuma seminggu sekali cukup. Tiap hari, saudara, berdoa, baca firman, dengarkan pengajaran-pengajaran yang benar, supaya iman kita diperkuat. Yang kedua, matikan. Matikan manusia lamamu, yang dikuasai oleh dosa, yang membelenggu kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita, yang berbau dosa. Caranya gimana, Bu? Matikan. Hindari.
Orang-orang yang toksik, yang bisa membawa kamu jatuh dalam dosa, hindari. Tempat-tempat yang bisa membawa kamu jatuh dalam dosa, hindari. Kondisi-kondisi yang bisa membawa kamu jatuh dalam dosa, hindari. Itu harus dari kita. Ya. Sehingga kita bisa mematikan keinginan-keinginan yang berdosa itu. Roma 6 ayat 6 dan 7. Yuk kita baca Roma 6 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara mau bebas dari dosa? Mati dulu. Bukan mati secara fisik ya. Matikan semua keinginan-keinginan dosa itu. Maka kita akan bebas dari dosa. Kalau kita tetap hidup dalam dosa, itu sama dengan kita tuh mati secara rohani. Kalau kita mau merdeka, ya matikan hidup dosa itu, supaya kita bisa hidup di dalam Kristus. Dan yang ketiga, caranya adalah berani berkorban demi kebenaran, demi imanmu. Seperti kita sebagai kaum minoritas, kita sulit ya, mau bergerak aja sulit, mau bangun gereja sulit, dapat izin aja sulit. Itu yang kita alami. Tapi tetap bertahan, rela berkorban demi iman, mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Tetap setia apapun hambatannya. Sebab Tuhan berfirman apa? Coba kita baca Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Kita baca sama-sama 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang terjadi saat ini, saudara. Ada banyak orang Kristen yang menyuarakan kebenaran Injil, yang menyampaikan kebenaran itu. Para apologet, YouTuber Kristen, mereka ditahan di penjara, dianggap menistakan agama. Itu yang harus kita hadapi. Kalau kita mau berani membela kebenaran, membela iman kita, Injil itu, kita harus berani berkorban. Setia sampai mati katanya. Ya, korban itu enggak tanggung-tanggung, saudara. Kalau Tuhan aja sampai mati di atas kayu salib, kenapa kita takut mati? Hendaklah engkau setia sampai mati. Karena apa? Setelah mati, ada apa yang akan kita terima? Mahkota kehidupan. Kalau kita saat ini tidak berani mati untuk Tuhan, mahkota itu akan dialihkan kepada yang lain. Tuhan mengatakan, ketika kita mati, masuklah, sapaslah engkau hai hambaku yang setia. Engkau sudah menderita selama hidupmu, sekarang kamu menerima mahkota kehidupan. Jadi mahkota kehidupan itu disediakan bagi kita yang mau hidup bagi Tuhan, setia sampai akhir. Sampai akhir kita menutup mata atau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah semboyan merdeka atau mati ini tidak hanya kita ucapkan dengan enteng, saudara, tapi ini menjadi sebuah seruan untuk hidup dalam kebebasan rohani
yang diberikan oleh Kristus. Dan kita juga menolak hidup dalam dosa, mematikan kehidupan yang lama. Kita harus berani membela kebenaran itu bahkan sampai kematian fisik sekalipun demi iman kita. Memang itu enggak mudah, saudara. Itu sebabnya mengapa banyak orang yang murtad, yang beralih ke agama lain karena mau cari gampang, mau cari popularitas, mau cari jabatan, mau cari duit banyak. Banyak yang nyebrang. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Maukah kita setia sampai akhir? Di dalam peperangan iman, itu pasti ada yang dikorbankan. Nah, tetapi percayalah, pengorbanan kita itu tidak sia-sia. Karena Tuhan akan mencatat dan mahkota kehidupan itu akan diberikan kepada kita nanti saat kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya minta tim musik dan singer untuk maju ke depan. Sekarang sudah tiba keselamatan dan kuasa itu. Dan pemerintahan Allah, kuasa dari Dia yang diurapi, itu akan melemparkan para pendakwa kita, yaitu iblis dan sekutu-sekutunya. Oleh darah anak domba, kita sudah dibeli, kita sudah diselamatkan. Oleh kesaksian kita, iblis itu dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita katakan dengan yakin, nyanyikan ini dengan iman. Sekarang sudah tiba keselamatan dan kuasa yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan dengan yakin, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis diapakan, saudara? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis
domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh siapa? Oleh darah anak domba. Mari kita sahut. Tuhan Yesus, pengorbananmu tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau sudah menebus nyawa kami dengan mengorbankan darah-Mu yang inilah yang menjadi keyakinan kami bahwa hidup kami ini berharga di mata Tuhan. Dan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu adalah kemerdekaan yang sejati. Itu sebabnya Tuhan, kami akan mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan ini. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar Tuhan taat akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau lagi dijajah oleh dosa. Biarlah roh-roh jahat yang ada di udara, iblis dan sekutunya itu tidak lagi punya kuasa atas hidup kami. Kami sudah dibebaskan dari setiap perbudakan, baik itu berupa kecanduan, baik itu berupa sistem pemerintahan yang tidak adil atau apapun juga Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, perbudakan dari kuasa-kuasa jahat, okultisme, semua dihancurkan oleh darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Saat ini Tuhan kami mau datang, kami mau merendahkan hati kami. Kami mohon pengampunan Tuhan. Kalau masih ada dosa yang ada di dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Lepaskan kami dari segala perbudakan dosa di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau sudah melepaskan kami dan memberikan kami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami akan benar-benar merdeka bersama dengan Tuhan yang memerdekakan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dan kami mau panjatkan doa kami ini di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Lambaikan tangannya dong. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Kita akan memberikan persembahan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan haleluya. haleluya. Dia bangkit, Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Angkat tangan kita bersama. haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia
untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Terima kasih untuk kebebasan yang Tuhan berikan kepada kami. Mari Tuhan tolong kami, bantu kiranya kami, agar kami benar-benar Tuhan boleh meresponnya. Dan kami mempunyai keinginan, dan kami bertindak untuk dibebaskan, dan kami boleh meninggalkan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya pagi hari ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami mau membawa diri kami kepadamu. Kami memberikan diri kami untuk benar-benar boleh berjalan dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Itu sebab kami mempersembahkan diri kami. Terimalah persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, karena kami bersorak-sorai untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa, dan kami teringat saudara kami yang saat ini tetap memerlukan dukungan doa. Oh Tuhan, jamah kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh Tuhan merasakan betapa besar kasih-Mu dalam hidup mereka. Kami mendoakan untuk Tante Kyo, kami mendoakan untuk Pak Hartono, kami mendoakan untuk Ibu Liu, kami mendoakan anak Ekta, kami mendoakan anak Yulita. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami mendoakan juga untuk Bapak Jimmy Budiman dan Pak Suyatno Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Yakin percaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjamah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam perjalanan ini Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh ditolong oleh Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami yang saat ini karena tugas, kewajiban, dan beberapa kegiatan-kegiatan tidak bisa bersama dengan kami. Tuhan juga menyertai mereka. Kami menyerahkan perjalanan dari saudara Esther dan Okta yang saat ini sedang kembali ke Malang. Tuhan sertai dan lindungi dalam perjalanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh pulang dengan damai dan sejahtera Tuhan. Saudaraku sekalian, mari arahkanlah tangan-Mu dan hati-Mu kepadanya untuk pulang menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu. Pulanglah sekalian, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan berkomitmen melakukannya dalam hidup ini.
Amin. Silakan duduk.